Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan tahunan saham BBTN, Bank Tabungan Negara Indonesia. Nah, ini udah muncul ya. Direktur utamanya yaitu Nixon LP Nati 20, kemudian Direktur Finance Nofri Roni Putra. Alamat kantor di PT Bank Tabungan Negara di Jalan Gajah Mada ya. Jalan Gajah Mada nomor 1 Jakarta. Jadi ini ada Director of Finance-nya, ada Direktur utamanya, lalu kemudian kita lihat saja bagaimana kinerjanya dari saham BBTN. Di sini nilainya jutaan dan dalam bentuk rupiah. Kasnya kemarin tahun lalu ada sekitar 1,6 triliunan, sekarang meningkat nih menjadi 2,1 triliunan. Seharusnya kalau kas meningkat berarti is okay ya. Seharusnya oke-oke saja. Dan giro pada Bank Indonesia menurun sedikit 25 triliunan menjadi 18 triliunan. Giro pada bank lain pihak ketiga ada dulu 900 miliaran, sekarang sudah menjadi 1,1, 500 miliar menjadi 1 triliunan. Jadi ini kalau mau dibilang terjadi peningkatannya untuk uangnya, untuk kasnya. Lalu kita lihat, ini ada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pun meningkat dari 12 triliunan menjadi 30 triliunan. Efek-efek paling penting. Nah, dari 800 miliar dari pihak ketiga menjadi 1,4 triliunan, pihak berelasi 850 miliaran menjadi 3,8 triliunan. Apalagi obligasi pemerintah. Nah, ini kayaknya obligasi pemerintah mereka udah mulai kurangi ya. Untuk asetnya ini yang paling penting nih. Ini merupakan sumber penghasilan utama dari sebuah bank. Kredit yang diberikan dari pembiayaan piutang syariah. Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga ataupun kalau boleh dibilang masyarakat atau pihak luar dari 247 triliunan menjadi 268 triliunan. Berarti hal ini menandakan ada peningkatannya. Seharusnya nanti bunganya naik nih. Aset tetap dari 10 triliunan menjadi 12 triliunan. Nah, ini cukup bagus. Lalu ini total asetnya nih. Nah, total asetnya meningkat dari 402 triliunan menjadi 438 triliunan. Selanjutnya, nextnya kita lihat kapan Bank BBTN ini bisa memecahkan rekor 1 kuadriliun ya, seperti Bank BCA, Bank Mandiri dan lain-lain, karena sudah capai juga. Ini liabilitas segera yang perlu dibayar dari 3,2 triliun menjadi 3,27 triliun, hampir sama juga. Simpanan dari nasabah meningkat nih ya. Untuk yang giro saja sudah mencapai 129 triliunan dari 104 triliunan. Lalu ada juga giro wadiah. Nah, ini hampir seperti syariah gitu lah ya. Nah, ini dari 8 triliunan menjadi 13 triliunan. Jadi overall totalnya dari 113 triliunan menjadi 142 triliunan. Ini yang cukup penting yaitu tabungan. Biasa kan cash flow-nya itu lebih banyak juga dari tabungan ya. Kita lihat tabungan dari 35 triliunan menjadi 37 triliunan. Pihak berelasi 500 miliaran menjadi 600 miliaran. Berarti terjadi peningkatan ya. Kalau kita bilang terjadi peningkatan yang tabungan, bahkan ada tabungan wadiah juga. Tabungan wadiah meningkat sedikit tapi hampir sama dengan tabungan SOK lah. Berarti semua rata-rata meningkat nih. Ada juga deposito berjangka. Deposito berjangka agak menurun ya. Kita lihat di sini yang menurun pihak ketiga sampai pihak berelasi semua. Dia menurun. Entah karena apa, entah karena bunganya lebih kecil atau gimana. Karena setahu kami, bahkan untuk yang bank digital sudah mulai mengambil nasabah dan lain-lain, karena bunga mereka juga lebih tinggi, bisa dilihat dari aplikasi dan lain-lain. Tapi keuntungan dari bank konvensional ini banyak dia punya bank nyata dan lebih tersebar di belahan banyak di seluruh daerah Indonesia lah. Jadi kita kan bisa beli uang cash dan lain-lain gitu ya. Pinjaman subordinasi dan FFF subordinasi, total liabilitasnya kita lihat dari 350 menjadi 360 triliun ya. Berarti cukup baik karena liabilitas meningkat. Lalu ini di sini ada giro mudharabah, tabungan mudharabah, ada deposito berjangka mudharabah. Ini istilahnya sebenarnya sama aja ya. Pokoknya kita lihat itu yang istilah umumnya saja. Untuk yang kaitan-kaitannya itu hanya ibaratnya nama pengganti dari istilah konvensional gitu ya.
Total ekuitas pun meningkat dari 25 triliunan menjadi 30 triliunan. Berarti masih bagus lah ini kalau kita mau bilang pembukuan atau keuangan dari bank ini masih is okay lah. Dan nanti kita lihat juga nanti piutangnya gimana dan lain-lain gimana, apakah lebih suka jangka panjang, jangka pendek, lebih berani mengambil resiko atau enggak. Pendapatan bunga dan bagi hasil bunga, mereka dah dapat 24 triliunan dari 23 triliunan. Bagi hasil dan margin unit syariah aja, ini yang syariah memang lebih kecil, tapi kalau di bank ini kayak meningkat ya. Kami kemarin lihat entah di bank mana, itu menurun tuh. Ini lihat ya, 2,6 triliunan menjadi 3,5 triliunan. Berarti peningkatan. Total pendapatan operasional beban, ini ada kurang beban juga. Beban mereka bahkan berkurang. Pendapatan bertambah, beban berkurang luar biasa. Bahkan lambat tahun berjalan dari 3 triliunan menjadi 3.500 triliunan. Bukan, salah. 3,5 triliunan. Dari 3 triliunan menjadi 3,5 triliunan. Nah, jadi berarti ada peningkatan paling 500-an miliaran gitu. Kemudian kita lihat di sini arus kasnya, cash flow-nya, penerimaan bunga bagi hasil dan margin dari 24 triliunan menjadi 27 triliunan. Mengapa pendapatan naik? Tentunya penerimaan juga naik. Penerimaan kredit yang dihapus bukukan. Nah, ini biasa karena seperti sudah diakuisisi atau gimana, sudah disita atau gimana gitu-gitu ya. Pokoknya banyak lah. Ini kemudian kas dari aktivitas operasional meningkat beberapa kali lipat dari 1,2 triliunan menjadi 6,6 triliunan. Berarti mereka mempunyai dana segar 6,6 triliunan. Arus kas dari aktivitas investasi, pembelian penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek. Nah, mereka ini untuk ada investasi yang bank ini bagusan minus saja nih ya. Nah, kemarin ada minus 2,3 triliunan. Lalu sekarang ada minus 4,4 triliunan, ini bagus nih. Ya, minus semakin banyak, tapi ini penempatan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali malah menurun. Dari 165 triliunan menjadi berapa triliunan saja ya. Ini totalnya. Ini rincian kas dan setara kas akhir tahun sebagai berikut. Pokoknya meningkat lah dari 41 triliunan menjadi 53 triliunan. Ini ada disebutkan juga untuk yang obligasinya. Ada yang rupiah. Ini rupiah wah. Jangka waktu 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun ini tingkat bunganya tinggi-tinggi loh. 11, 12, 12,75, 78, 16, 17. Nah, itulah alasan mengapa kebanyakan orang biasa pakai deposito itu hanya untuk yang aman. Biasa orang kaya itu pakai deposito hanya untuk aman. Sedangkan untuk yang misalnya menengah ke bawah atau gimana itu lebih bagus taruh di obligasi kalau misalnya mau lebih aman. Kalau di obligasi karena mengapa? Bunganya itu beda jauh. Lihatlah itu biasa 16%, 11%, 12%. Nah, itu sudah sangat beda jauh. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa memang obligasi mana, perusahaan mana yang lebih aman atau gimana gitu ya. Walaupun memang ada resiko bisa gagal bayar atau gimana, tapi kita pilih yang memang perusahaannya itu terjamin. Seperti inilah Bank BBTN, kita lihat keuangannya masih oke ya untuk saat ini. Ini ada komisaris utama. Komisaris utama ada Chandra M. Hanja. Wah, ini komisaris semua ya. Ini katanya pisah-pisah nih. Bisa jadi laporan keuangannya jadi panjang nih ya. Nah, ini ada yang 2022. Ini yang 2023 untuk yang jajaran direkturnya. Makanya direkturnya Director of Management, Consumer Finance, Distributing and Funding. Ini yang 2022. Di sini, nah ini lihat Haru Kusuma Hargoyo.
Hargyo itu ada bintang di sana itu ada istilah ini. Ya, berdasarkan risalah rapat umum pemegang saham, dengan hormat Haru selaku apa ini? Tunggu dulu. Oh, ini memang data ada dituliskan juga yang di atas. Selaku direktur utama. Nah, berarti mereka ada dikatakan, nah ibaratnya kalau ada yang bintang biasa ada kasih yang taruh angka di atasnya itu. Nah, itu ada penjelasan juga di bawah, jadi bisa buka laporan keuangannya juga. Ini kita skip. Ini kita skip ya, memang agak panjang laporan keuangannya. Nah, kita udah sampai yang di kasnya. Kita lihat saja yang kas rupiah. Ini cash in hand ya. Oke, kita bilang cash in hand. Saya enggak sih. Saya ibaratnya itu kan yang punya bank ya, jadi sama aja. Dari 1,6 triliunan menjadi 2 triliunan untuk rupiah. Kemudian ada mata uang asing, dolar USD, Singapura, Australia, Arab, pound sterling, Jepang, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, renminbi. Nah, Tiongkok itu ya. Dari 1,6 triliunan menjadi 2,1 triliunan, jadi banyak juga ya, itu mata uang asingnya. Sebenarnya kita lihat mata uang asing 1 miliar saja udah banyak, ini sampai 2,1 triliunan. Jadi ini juga merupakan salah satu cara untuk mereka yang transaksi valuta asing. Lihat saja kursnya berapa ya di sini. Nah, ini ada disebutkan nih. Ibaratnya yang USD ya, di sini ada 1,183,419. Kemudian yang ekuivalen rupiah mereka jadi 18 miliaran. Itu kan ada 1 juta dolar gitulah ya. Jadi banyak yang sebelah kiri itu tadi itu untuk mata uang asing. Kalau yang untuk sebelah kanan kan dia ada ekuivalen kepada rupiah, itu dalam bentuk rupiah. Giro pada bank lain berdasarkan mata uang. Jadi giro ini macamnya mau lihat pun sama saja sih sebenarnya, karena itu semua uang semua itu ya. Cuman dia hanya dituliskan beda bagi-bagi gitu-gitu. Nah, ini ada yang apanya? Mereka ada deposit facility Bank Indonesia meningkat dari 2,4 triliunan menjadi 8 triliunan. Ini ada pihak berhasil tabungan Bank Mandiri sedikit saja ya. Mata uang asing term deposit Bank Indonesia ada juga. Penempatan Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan sisa umur jatuh tempo. Tingkat suku bunga, wah ini meningkat ya kalau kita bilang tingkat suku bunga ya. Bahkan mata uang asing sekarang sudah meningkat daripada yang tingkat suku bunga rupiah. Berarti kalau kayak gitu lebih bagus tahu mata uang asingnya. Dan 5,24 dibandingkan dengan rupiah hanya 5,23. Kemudian kita lihat lagi inflasinya dan lain-lain. Karena biasanya itu kan kalau rupiah itu kalau dia melemah kan mata uang asing meningkat. Ibaratnya kita lihat saja USD dulu paling 14.000, sekarang udah sampai hampir 16.000 dan gitu-gitu ya. Jadi dia kadang terus melemah dibandingkan dengan apa. Apalagi sekarang lagi katanya green dollar ya kemarin ya. Tapi nanti dia nah ini mereka udah taruh di reksadana PT Sharenda Capital sudah gak ada. Kemarin ada 100 miliaran. Mereka sudah pilih sekuritas dolar Amerika Serikat Bank Indonesia dan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ada total paling 400-an 500-an miliar. Nah, inilah kami lihat ada perubahan zaman perubahan apa ya trennya. Sekarang mereka semua sudah mulai beralih kepada sekuritas rupiah dan sekuritas dolar. Nah, itu kalau kita mau pelajari produknya itu bisa dipelajari dan kita bisa lihat apakah ini akan berpengaruh secara makro, apakah ini sehat atau tidak ya. Atau bisa seperti itu yang dulu 2008 itu ya kan, perumahan yang jatuh terus itu krisis. Nah, atau kita bisa tebak, kemudian kita jual semua saham dan kita beli sama saham jadi kaya gitu ya. Ini ada sukunya, ini ada efek-efek lanjutan.
Nah, ini ada efek stage 1, stage 2, stage 3. Bisa lihat di sini. Ini jatuh tempo dan suku bunganya. Ini bahkan yang tetap itu bahkan bisa sampai 11,85% mereka beli. Ini ada dari Perumnas. Nah, itu tinggi tuh kalau mau kita bilang 11% tetap lagi. Karena mereka kan ada yang fix. Kalau fix itu kan dia masih mengambang, misalnya naik turun gitu, tapi ini tetap. Kalau mengambang memang ibaratnya ada yang minimal ya, kemudian dia bisa naik lagi, tapi kan banyak orang yang lebih pilih fix karena lebih apa ya? Mungkin rasa aman lah, karena mereka pikir rasa aman gitu. Bank Tabungan Indonesia, efek-efek sisa umur hingga jatuh tempo. Ada nanti ada jatuh tempo 448 miliaran, 96 miliaran. Kemudian ini peringkat-peringkat. Untuk peringkat efek-efek, jadi ini banyak efek-efek yang dibeli oleh bank Bank Tabungan Negara Indonesia ini. Nah, kita bisa lihat juga untuk peringkatnya. Ini ada obligasi, lihat ada IDAA, BAA2, BAA3, banyak gitu-gitu lah, BAA2. Jadi ini lembaga pemerintah sebenarnya beda-beda juga ya. Kita mau lihat lagi lembaga pemerintahnya itu siapa, ada nasional, ada internasional, jadi banyak juga lah. Kalau mau lebih aman beli yang E aja. Nah, ini banyak ini obligasinya. Kalau banyak uang, obligasinya bisa banyak. Kredit yang diberikan dan pembiayaan piutang syariah. Nah, di sini ada nih. Ibaratnya dikatakan kredit yang diberikan dan pembiayaan piutang syariah. Ini yang non-performing berdasarkan sektor ekonomi. Sektor ekonomi kita lihat yang konvensional perumahan paling banyak. Tanpa ini mereka perumahan mereka dapat lebih banyak lihat dari 7,7 triliunan menjadi 8,3 triliunan. Oke. Konstruksi menurun. Nah, konstruksi menurun. Jasa usaha meningkat. Jasa usaha meningkatnya kita lihat di sini tadi. Ini bentar dulu. Kemudian ada jasa-jasa sosial. Jasa sosial menurun. Pokoknya totalnya itu meningkat sedikit kan. Tadi kita kan yang paling banyak itu kan perumahan. Jadi sampai 9,1 triliunan ya. Kalau kita lihat dari sini. Ini berdasarkan kolektibilitas. Nah, kolektibilitas itu mudah atau enggak, itunya ya. Ibaratnya taginya itu mudah atau enggak. Perumahan kita lihat, wah luar biasa. Walaupun tadi kita lihat di sini ada ya, perumahan itu yang lancarnya itu 27 triliunan. Ibaratnya totalnya 46 triliunan, tapi yang macetnya 5 triliunan loh. Nah, ngeri gak itu? Itulah mengapa salah satu alasan perumahan itu agak susah-susah gampang. Nah, takutnya itu yang kredit macet. Walaupun ibaratnya pendapatan dari perumahan yang Bank BBTN ini dia mencapai 46 triliunan. Tetapi macetnya 5 triliunan. Wah, hebat sekali. Hebat sekali ya. Tapi masih mending lah. Kita lihat yang 2022 47 triliunan. Maksudnya apa ya? Ibaratnya pendapatan menurunnya. Tapi macetnya ibaratnya nanti kita lihat lah. Ini ada juga aset tetapnya ini ya. Ini aset tetapnya. Bisa dilihat ya aset tetapnya. Dan memang yang pembangunan itu memang agak
agak gimana gitu ya. Kayaknya kalau bidang usaha lain itu lebih mudah, karena biasa kalau perumahan itu rata-rata yang masyarakat ya, masyarakat yang dia kalau mampu dia kadang agak jarang pakai kredit. Kalau mampu banyakkan cash. Tabungan, ini tabungan Batara Wadia, dolar Amerika Serikat, tabungan Batara. Tapi kalau kita lihat nih yang tabungan apa ya, ya paling banyak itu mereka taruh yang di Prima. Ya, jadi sebenarnya itu hanya nama-nama saja kayak di BCA, yang ibaratnya tabungan yang ini, kemudian BRI yang tabungan yang ini, itu sebenarnya cuma jenis tabungan umum. Jadi banyakan yang di sana deposito berjangka tingkat suku bunga ya 4%-an saja. Obligasi tadi berapa? Bisa sampai 8, 9, 10 gitu ya. Rincian deposito berjangka berdasarkan pengetahuan dan jangka waktu kontrak. Dan saya lihat yang rupiah dan lain-lain. Dan tampaknya bank ini dia nggak gitu berani ambil resiko tak banyak, maksudnya nggak gitu jangka panjangnya. Paling 1 tahun atau gimana itu mereka paling banyak di sana lah. Karena biasanya kalau di sana jadi bisa cash flow-nya lebih lancar gitu ya. Dapat bunga taruh lagi, dapat bunga taruh lagi, dapat bunga taruh lagi gitu ya. Tapi itu sebenarnya kan yang simpan. Bank BBT ini kan ada kasih opsi 1 bulan berapa persen dari masyarakat pilih yang di sana. Pengungkapan liabilitas sewa modal saham. Nah, kita lihat ya, modal saham itu 60% dipegang oleh pemerintah. Nah, 60% dipegang oleh pemerintah dan sisanya itu ada masyarakat dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini Bank BBT mau dibilang bank umum pemerintah kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau ada yang takut taruh di Bank BBT kayaknya sudah agak gak gitu was-was lagi. Karena apa? Karena kita sudah tahu ternyata ini 60% milik pemerintah. Nah, tapi bagi yang percaya pemerintah ya, tapi memang ada juga beberapa orang yang lebih suka bank swasta, lebih suka bank umum dan gimana gitu ya. Bank umum perbaikan dan pemeliharaan agak menurun sedikit, promosi meningkat, gaji wah ini menurunnya. Tapi yang untuk yang rutin meningkat loh, yang tidak rutin saja yang menurun. Yang rutin dari 2,1 triliun menjadi 2,3 triliun. Yang penting ada peningkatan lah kalau mau kita bilang. Tapi memang kalau mau dibilang bank umum itu kan yang lebih maju itu Bank Mandiri ya. Ya yang kita lihat ya sebenarnya. Ini ada pihak berelasi. Ada PP Urban, Bio Farma, dan lain-lain. Nah, banyak nih pihak berelasinya. Nah, ini sudah yang umum-umumnya. Ini manajemen risiko seperti biasa. Nah, ini ada dikatakan kantor pusatnya berapa, yang Jabodetabek berapa. Tetap paling banyak kalau kami lihat ya, ini tahu Jabodetabek. Nah, dia kan kawasan pusat nih. Mau kantor pusat di sana atau apa, tapi kan pusat keuangan sekarang lebih sentral ke sana di Jawa. Ini ada bank, ada pemerintah dan lain-lain, bisa dilihat. Ini manajemen risiko yang lanjutannya ya.
Maka tampaknya itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.